Selamat sore Mama Umami di rumah. Jumpa lagi dengan saya Andri Abud di online cooking class bersama Studio Dapur Umami. Nggak berasa ya Mam, sudah minggu kedua, masuk minggu ketiga bulan Ramadan tahun ini. Saya yakin banget deh, Mama di rumah sering bingung yang namanya masak untuk sahur dan buka buat keluarga ya. Ya, karena nggak mau repot juga apalagi kalau sahur ya. Nah, hari ini mau masak apa untuk buka, malam ini mau masak apa untuk sahur. Jangan sedih Mam, karena sore hari ini saya akan masak 2 resep masakan yang simple banget dengan menggunakan produk-produk dari Ajinomoto yang bisa menjadi alternatif Mama untuk masak, untuk buka, terutama untuk sahur. Karena ini simple banget Mam. Dan selama bulan puasa ini kita kan tetap beraktivitas ya Mam ya. Nah, saya akan kedatangan seorang tamu, seorang ahli gizi yang akan memberikan banyak sekali tips-tips dan ilmu-ilmu untuk kita tetap beraktivitas selama bulan Ramadan. Makanya pantengin terus ya. Nah, seperti biasa Mam, Mama yang nonton di rumah langsung isi kuesioner yang ada di story dapurumami.id. Tapi kali ini berbeda konsepnya Mam. Kalau kemarin kan 100 pengirim kuesioner pertama akan mendapatkan goodie bag. Tapi kali ini 100 pengisi dengan jawaban yang paling menarik yang akan mendapatkan hadiahnya. Hadiahnya adalah voucher belanja. Wah, seru banget kan? Dan jangan lupa juga recook challenge ya. Masakan yang saya masak hari ini dimasak ulang di rumah, difoto, diposting di Instagram, tag dapurumami.id dan saya untuk dipilih 3 pemenang dengan hadiah-hadiah yang sangat menarik. Nah, sebelum masuk ke masakannya nih Mam nih, saya mau ingetin lagi tentang program-program yang diadakan oleh PT Ajinomoto Indonesia. Seperti yang sudah saya informasikan bahwa PT Ajinomoto Indonesia tetap berkiprah, tetap konsisten dalam pengentasan kekurangan gizi di Indonesia, terutama di anak-anak. Ada yang namanya sebuah program dari PT Ajinomoto Indonesia, yaitu School Lunch Program, di mana PT Ajinomoto Indonesia mendatangi sekolah-sekolah tertentu untuk menyediakan makan siang untuk anak-anak tersebut dengan menu-menu yang bergizi seimbang. Ya. Dan itu sudah terbukti, Mam. Jadi ada anak-anak dari sekolah-sekolah tersebut yang gizinya jadi jauh lebih baik. Ya. Dan masakan yang kali ini saya demokan juga adalah salah duanya adalah menu-menu yang sudah diaplikasikan di School Lunch Program tersebut. Ya, baik. Jadi yang mau saya demokan hari ini adalah telur ceplok sajiku, bumbu gulai Padang, dan tumis pokcoy sauri saus tiram. Pokoknya gampang banget ya Mam. Ya, jadi kalau lagi repot, ngantuk-ngantuk, sahur, tinggal seng-seng jadi 2 masakan ini. Baik, kita masuk ke menu yang pertama. Saya punya, ini saya sudah ceplok 5 telur, saya mau ceplok 1 telur lagi. Jadi saya perlu 6 telur ceplok. Saya kasih sedikit minyak. Nah, telur ceplok yang ini tidak perlu dikasih garam dulu karena nanti garam bumbunya akan ada di bumbu gulainya ya Mam. Rasanya akan ada di bumbu gulainya. Nah, sementara itu kita siapkan juga bumbu gulai Padangnya. Nah, saya punya daun jeruk 2 lembar. Lalu ada lengkuas yang digeprek. Ada tomat yang saya potong kotak-kotak. 1 buah saja cukup. Ada 1 batang daun bawang, saya potong kira-kira 3 cm cukup. Dan ini bintangnya, sajiku gulai Padang. Ya, sajiku gulai Padang ini adalah bumbu gulai Padang yang terbuat dari bumbu dan rempah pilihan yang menghasilkan cita rasa pedas gulai Padang khas Sumatera Barat.
luar biasa ini. Oke, ini ceploknya sudah hampir matang. Kita balik sebentar. Sementara itu, kita masukkan sedikit minyak untuk memasak bumbunya. Ini kita gampang-gampang aja ya, Mam, masaknya ya. Agak berasap sedikit. Kita masukkan daun jeruk, diremas, lengkuas, oke, telurnya sudah matang. Kita pindahkan dulu ke piring. Setelah itu kita masukkan tomatnya. Kita masak sampai sedikit layu. Dan kita masukkan air. Oke. Setelah itu, Mam, masukkan bintangnya. Ini simple banget nih, Mam. Ini bubuk ya, Mam. Sajiku gulai padang. Nih, Mam, kalau lagi puasa gini, banyak orang bertanya-tanya, apa hukumnya kalau kita mencicipi masakan pada saat sedang berpuasa? Jadi ada salah satu ustadz di Indonesia yang sangat terkenal mengatakan bahwa mencicipi kemudian diludahkan kembali itu boleh. Tapi kalau mama di rumah agak ragu, saran saya adalah ikuti semua resep yang ada di dapurumami.com. Yakin nggak perlu dicicipi, pasti enak. Ini gampang banget nih, Mam nih. Jadi begitu bumbu gulai padang ini masuk, bercampur dengan air, itu tidak menggumpal, langsung larut dan tercampur dengan rata. Ya. Oke, sekarang kita masukkan telurnya. 6 telur untuk satu keluarga, 6 orang atau 4 orang, bapaknya mungkin makan 2, sama si kakak juga makan 2 ya. Nah ini, karena ini telur ceplok, jangan terlalu diaduk-aduk, yang penting bumbunya melumuri aja, supaya telur ceploknya nggak hancur. Nah, setelah itu, yang terakhir kita masukkan daun bawangnya. Oke. Kita masak sampai airnya agak surut sedikit ya. Kalau mama misalnya mau membuat bumbunya sedikit lebih kental, airnya nggak usah terlalu banyak, atau mungkin bisa ditambahkan sedikit aja tepung maizena, larutan maizena kalau suka ya. Tapi kalau saya di sini enggak. Jadi saya lebih suka ada yang kuah-kuah gulai padang ya. Nah, setelah daun bawangnya layu, matikan api. Langsung kita sajikan. Semudah itu loh, Mam. Semudah itu. 1 telur, 2 telur, sampai 6-6-nya. Wow. Jadi mama di rumah bisa masak untuk sahur, sebelum pergi tidur, itu boleh ceplok dulu telurnya. Ya. Nanti pas sahur tinggal seng-seng, jadi deh ceplok telur sajiku bumbu gulai padang.
Oke, ini udah semua, tinggal kita tuangkan bumbunya. Wow. Oke, Mam. Telur ceplok sajiku bumbu gulai Padang. Jadi. Masak gampang, gizi seimbang, dapur umami. Oke, Mama, tadi resepnya yang pertama sudah, sekarang kita masuk ke resep kedua. Tapi sebelumnya saya mau ingatkan lagi untuk mengisi kuesioner yang nanti akan ada di story dapurumami.id untuk mendapatkan voucher belanja untuk 100 pengisi yang jawabannya paling menarik. Dan untuk Mama yang belum beruntung atau mau belanja tanpa mengandalkan voucher, Mama bisa buka official store dari Ajinomoto, yaitu Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Bukalapak. Ya, dibuka itu semua official store-nya dan belanja semua kebutuhan Mama selama Ramadan atau mungkin pas Lebaran, ya. Semua produk Ajinomoto ada di sana. Baik, kita masuk ke resep kedua. Oh, tapi sebelumnya saya lupa nih. Ada satu pertanyaan dari Mama Umami di rumah. Dari Mama @Harnili Apti. Pertanyaannya adalah, Chef, saran menu simple untuk anak supaya semangat makan sahur. Nah, kalau untuk anak nih Mam ya, sudah pasti buat semangat sahur itu jangan dipaksakan yang mereka memang tidak suka. Tapi Mama juga harus mensiasatinya. Misalnya kalau anak itu sukanya katakan chicken nugget ya. Nugget kan semua anak suka ya. Nah, Mama bisa mensiasatinya dengan menyelipkan bahan-bahan yang mengandung lebih banyak gizi, misalnya sayur-sayuran, wortel, daun seledri, atau mungkin nugget ayam dengan cincangan bayam, atau apapun itu ya. Nah, supaya Mama mendapatkan banyak inspirasi, resep-resep yang bisa diaplikasikan untuk anak supaya semangat makan sahur, langsung aja buka dapurumami.com. Di sana banyak sekali resep-resep yang bisa Mama masak untuk keluarga di rumah, untuk sahur dan berbuka puasa. Sekarang kita langsung masuk ke resep kedua, tumis pokcoy sauri saus tiram. Kita panaskan dulu minyak. Iya. Nah, saya nyalakan api kecil aja. Saya sudah punya di sini 3 macam bawang. Ada bawang merah, bawang putih, dan daun bawang. Ini 3-tiganya langsung aja dimasukkan. Ya, seperti biasa kita tumis dengan perlahan-lahan sampai dia matang, ya, matangnya perlahan-lahan dengan api kecil. Oke. Yang sabar ya Mam, kalau masak, kalau numis ya jangan keburu-buru. Wah, gedein apinya biar cepat matang. Tidak. Ya, harus ada step-stepnya. Api kecil, api sedang, api besar. Nah, saya di sini untuk proteinnya saya pakai daging ayam dan juga bakso sapi. Nanti ditambah dengan jamur dan sayuran lainnya. Tuh, Mam. Mulai, kalau bahasa Inggris bilangnya sizzling, dia mulai panas secara perlahan, layu, nanti matang juga secara perlahan. Nah, untuk masakan kali ini saya mau pakai sauri saus tiram, yaitu saus oriental dengan bahan pilihan yaitu ekstrak tiram yang menjadikan masakan Mama di rumah lebih istimewa. Ini enak banget nih Mam. Kalau Mama misalnya nggak punya, aduh saya lagi nggak punya bawang merah
Atau misalnya mama mau ganti bawang merahnya dengan bawang bombay boleh. Atau menambahkan bawang bombay boleh ya. Dipotong agak-agak besar boleh. Supaya dia agak sedikit berbentuk sayurnya lebih terlihat. Dimasukkan nanti belakangan supaya ada sedikit tekstur gigitnya lebih crunchy. Oke, ini sudah harum. Sebelum bawangnya betul-betul terlalu matang ya, ini sudah harum dan matang nih Mam, sudah layu sekali. Kita bisa masukkan daging ayamnya. Dan kita tumis sampai dia berubah warna. Dan juga bakso sapi. Mau diganti bakso ayam boleh, bakso ikan boleh. Ganti sosis juga boleh ya. Ini bawangnya masih tetap saya tumis di pinggir. Sementara ayam dan sosisnya di pinggir sebelah lainnya. Oke, campurkan. Yakinkan bahwa ayamnya betul-betul matang ya, Mam. Seperti kita tahu bahwa unggas ya, itu harus dimasak sampai matang. Karena unggas, terutama ayam nih ya, itu dikabarkan ya, mempunyai bakteri salmonella yang nggak bagus banget buat pencernaan kita ya. Kan gak lucu Mam, kalau mama masak ayam kurang matang pas saat sahur, nanti besoknya pas lagi puasa kita mual, muntah, dan kita harus selalu ke toilet. Ya. Oke, setelah itu kita bisa masukkan wortel dulu yang paling keras. Sementara itu saya sudah menyiapkan pok choy. Nah, untuk pemilihan pok choy, Mama bisa pilih yang organik, sedikit lebih mahal, tapi dia lebih aman dikonsumsi untuk keluarga, terutama untuk anak-anak. Atau Mama bisa, sekarang lagi tren banget sayuran hidroponik. Banyak banget yang menanam pok choy hidroponik ya. Boleh dicari di supermarket atau di pertanian-pertanian yang hidroponik. Atau Mama bisa menanam sendiri di rumah ya kalau ada waktu ya. Saya pakai 3 bonggol pok choy-nya. Dan ini seperti Mama lihat, di sini pok choy saya ada sedikit berlubang-lubang. Ini tandanya dia dimakan ulat karena saya pakai yang organik ya, Mam. Itu tandanya kalau misalnya ulatnya masih mau makan, berarti dia masih aman. Oke. Setelah wortelnya mulai setengah matang, kita masukkan jagung muda. Jagung muda masuk, tumis lagi sampai dia hampir lunak. Kita bisa tambahkan jamur. Saya pakai jamur kancing di sini. Kalau mau pakai jamur merang boleh, mau pakai shiitake boleh, mau pakai jamur kuping juga boleh sebetulnya ya. Selera-selera, Mam. Yang penting satu yang nggak boleh diganti, saus tiramnya. Oke. Nah, ini sebetulnya ada 2 pilihan nih, Mam. Boleh ditambahkan air sedikit untuk supaya sayuran cepat matang, atau tidak sama sekali tapi nanti ditutup sampai sayurannya betul-betul matang ya.
Oke, sekarang kita masukkan pok choy-nya. Saya masukkan semuanya. 3 bonggol ini. Aduk sebentar. Sampai dia agak layu, baru kita tambahkan, kita masukkan bintangnya, yaitu sauri saus tiram. Saya pakai 2 sachet di sini. Oke, langsung dua-duanya saya masukkan. Sebetulnya kalau sudah pakai sauri saus tiram ini, kita tidak perlu lagi menambahkan bumbu-bumbu lainnya, garam, gula. Tapi kalau misalnya mama mau, kita bisa tambahkan sedikit merica, sedikit gula, dan sedikit garam. Oke, tinggal kita tunggu sampai matang sambil diaduk. Chef, masak pok choy-nya sampai seberapa matang? Nah, jadi gini Mam, kalau sayuran hijau, tolong jangan dimasak sampai betul-betul layu ya. Dimasak sampai layunya, sampai warnanya masih bagus. Jangan sampai terlalu bonyok, karena nanti nutrisinya juga rusak. Jadi usahakan betul-betul sayurannya itu masih terlihat warnanya segar. Oke. Nah ini bisa ditutup, tunggu sampai matang. Atau kalau mama sudah yakin ini matang sesuai dengan keinginan mama, langsung aja disajikan ya. Nggak perlu lama-lama lagi, sajikan untuk buka puasa atau sahur. Ini karena saya suka banget sayuran yang masih ada tekstur gigitnya, yang tidak terlalu lembek, jadi saya akan matikan apinya dan langsung disajikan. Nah, resep yang saya demokan ini bisa untuk 5 orang nih Mam, kurang lebih 4-5 orang. Wow, ini enak banget ini. Dan seger loh, Mam. Karena sayurannya juga segar. Ada macam-macam sayurannya. Oke. Oke, yang saya hidangkan cuma segini. Oke, dan inilah tumis pok choy sauri saus tiram. Jadi, Masak gampang, gizi seimbang, dapur umami. nah gimana Mam? Gampang kan ya? Dua-duanya benar-benar mudah selama pakai produk dari Ajinomoto. Pasti enak. Yang pertama tadi sajiku gulai padang. Yang kedua sauri saus tiram. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan bahwa hari ini saya kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Jadi sebenarnya gini Mam, hari ini saya tuh agak-agak lelah banget ya, agak-agak ngantuk gitu kan. Karena ini udah 2 minggu kita berpuasa ya. Saya agak kurang tidur, tapi juga saya tetap nggak mau skip olahraga supaya tetap sehat, terutama di masa pandemi seperti ini ya. Saya mau ngobrol dengan seorang ahli gizi yang juga akan memberikan tips untuk kita semua bagaimana cara mencukupi gizi kita selama bulan Ramadan dan juga trik-trik untuk tetap fit selama bulan Ramadan kali ini. Ya, langsung aja saya pindah dulu ke meja sebelah ya. Oke, Mama Umami sudah bergabung bersama kita, Mas Nazif Gifari. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Chef.
Oke, saya manggilnya apa nih? Mas Nazif atau Mas Gifari? Boleh dua-duanya, Chef. Mas Givari juga nggak apa-apa, Mas Nazif juga nggak apa-apa. Oke, biar lebih gampang Mas Gifari aja ya. Ini keren nama keren banget. Mas, sebelum kita mulai ke percakapan, boleh dong cerita sedikit. Siapa sih seorang Nazif Gifari itu? Silakan. Oke, thank you, Chef. Perkenalkan, saya Nazif, keseharian sebagai pendidik guru untuk prodi gizi dan juga dietitian, Chef. Jadi kesehariannya ngajar, meneliti, pengabdian, seperti itu, Chef. Oke. Oh. Ini kebetulan berarti Mama Umami di rumah bisa langsung ketemu dengan seorang pengajar dan ahli gizi. Mas Gifari, kebetulan nih ini saya hari ini lagi kayaknya lelah banget, Mas. Karena kan ini lagi puasa ya, udah masuk minggu ketiga. Terus kegiatan saya juga alhamdulillah masih terus berlanjut dan saya juga nggak mau ninggalin olahraga. Nah, saya yakin Mama Umami di rumah juga ingin tahu lebih banyak nih berkegiatan selama bulan Ramadan itu seperti gimana sih, Mas? Bagaimana caranya kita semua menjaga kondisi tubuh agar tetap fit dengan cara yang mudah di bulan Ramadan ini? Silakan, Mas. Baik, terima kasih, Chef, atas pertanyaannya. Bagaimana Mama Umami? Semoga semua sehat selalu. Nah, tadi ada dapat pertanyaan dari Chef terkait dengan bagaimana sih untuk kita menjaga ya tubuh kita saat berpuasa saat yang seperti ini. Kalau dari segi aspek gizi, yang harus kita perhatikan, Chef, adalah memenuhi kebutuhan gizinya, Chef. Jadi kita ini sebenarnya tidak jauh beda dengan seperti biasa, tapi memang yang berbeda adalah di waktu makannya. Biasanya kita makan banyak nih, Chef, gitu kan. Tapi kalau sekarang waktunya terbatas gitu kan, di waktu sahur dan juga di waktu berbuka. Nah, yang paling utama adalah pemenuhan gizi di waktu makan tersebut, Chef. Seperti itu. Oke, Mas Gifari. Ini selama pandemi ini kan lagi tren nih ya yang namanya orang jadi banyak berolahraga untuk menjaga kesehatan. Ya, saya lihat banyak orang yang jadi suka lari, suka naik sepeda. Bukan cuma di weekend, tapi juga di hari-hari biasa. Nah, selama bulan Ramadan ini saya perhatikan ternyata sebagian orang tetap menjalankan rutinitasnya, Mas. Rutinitas olahraga tersebut ya. Masih ada yang jogging pagi-pagi, masih ada yang naik sepeda pagi-pagi. Nah, bagaimana sih, Mas, untuk kita semua tetap menjaga aktivitas ya yang mudah dan menjaga badan kita tetap fit tapi tidak mengganggu puasa? Karena sejujurnya saya juga masih olahraga tapi saya nggak mau pagi-pagi karena saya nggak mau ganggu puasa saya. Ada nggak, Mas, aktivitas yang mudah, Mas? Baik, Chef. Terima kasih atas pertanyaannya. Luar biasa ya, Mama Umami ya. Meskipun puasa, kita tetap loh melakukan olahraga gitu kan, Chef ya. Nah, paling harus kita memperhatikan beberapa aspek gitu, Chef. Yang pertama adalah waktunya kita berolahraga ini kapan gitu kan. Sebenarnya waktu yang paling olahraga adalah waktu yang dilakuin atau olahraga yang dilakuin. Jadi olahraga tuh nggak hanya forum wacana gitu, Chef. Nah, yang pertama mau olahraga pagi, mau sore atau nanti malam itu juga nggak apa-apa. Tapi yang harus kita perhatikan adalah nanti di intensitasnya. Jadi kalau pagi-pagi kena sinar matahari, kita nggak apa-apa nih jogging sambil jalan santai, keliling-keliling, nggak apa-apa. Tapi usahakan jangan sampai ngos-ngosan karena masih pagi kan. Nah, kemudian nanti kalau yang paling sebenarnya nggak apa-apa ataupun nanti olahraga mendekati buka itu yang paling enak dan paling nyaman gitu, Chef. Nah, sejam atau 2 jam sebelum buka kita berolahraga nggak apa-apa. Nanti setelah kita berbuka, nah baru kita tergantikan cairan. Nah, kalau malam gimana gitu kan, Chef? Kan kadang ada mama-mami yang suka olahraganya malam-malam nih kan. Nah, kalau olahraga malam-malam, kita usahakan ada waktu sejam atau 2 jam sebelum waktu dia istirahat atau sebelum dia waktu tidur. Kenapa? Kan habis olahraga, kita masih ngos-ngosan gitu, Chef ya. Nanti nggak nyenyak tidurnya, malah nanti kebablasan pas waktu sahurnya. Jadi, mama-mami yang suka berolahraga, enaknya di waktu sore gitu, Chef. Jadi lebih optimal. Dan satu pesan lagi, Chef, mungkin yang harus kita perhatikan adalah ternyata beberapa hasil studi, kalau dia berpuasa dan juga berolahraga,
itu bisa mendapatkan perbaikan status gizi yang lebih optimal loh, Chef. Jadi udah banyak nih hasil penelitian seperti itu, Chef. Oh, Seperti oke. Wah, itu. nih Mam berarti ini bagus banget ya. Kegiatannya tetap terjaga, eh, nutrisinya tetap terjaga, tubuh tetap sehat, dan pahalanya juga tetap dapat. Oke, Mas Givari, ini ada pertanyaan titipan nih dari Mama Umami ya, dari Nurjana Nuje. Pertanyaannya, aktivitas fisik apa yang cocok untuk ibu menyusui yang sedang berpuasa agar lebih bugar? Coba Mas. Oke, baik. Siap. Thank you, Chef, atas pertanyaannya dari ibu-ibu ya, Mama Umami. Ya, Sebenarnya nggak jauh beda gitu, Chef. Kalau olahraga yang jelas harus diperhatikan ketika nanti terutama ibu yang menyusui, artinya kan dia harus memberikan tambahan berupa nanti di cairannya. Nah, lebih enak juga pas sore-sore. Kalau nanti waktu olahraganya apa? Ya terserah yang jelas yang nyaman dan tidak menimbulkan risiko cedera dari hal tersebut. Misalkan kita baru waktu lahir gitu kan, kemudian olahraga yang berat yang berisiko cedera, nah itu bisa dikurangi. Tapi pilihlah olahraga yang di sore-sore yang nyaman, yang santai, kemudian yang bisa membakar energi atau kalori kita yang berlebih nih dengan kita berolahraga biar lebih optimal. Dan ternyata, Chef, ketika proses menyusui itu, Chef, itu ternyata juga membakar kalori loh, Chef. Ya, jadi memang memberikan ASI eksklusif itu ternyata bermanfaat bukan hanya untuk bayinya. Makanya itu bermanfaat pada ibunya. Makanya nggak heran kan kalau ada ibu yang menyusui anaknya, cepat kan turun berat badannya? oh Nah, iya itu benar-benar menjadi benar-benar. satu kunci, Chef. Bagaimana kita pengelolaan dari tubuh kita dengan proses menyusui, kemudian kita berpuasa juga. Jadi luar biasa, Chef. Manfaat dari kita Oke. berolahraga di saat puasa ini. Oke, itu Mam. Untuk Mama Nurjanah Nuje itu ya, menyusui tetap jalan ya, ternyata juga mengurangi kalori di badan kita sehingga kita menjadi lebih langsing lagi dan juga anak kita tetap terjaga nutrisi gizinya, kesehatannya dengan mendapatkan ASI dari mama di rumah. Oke, Mas, tadi kan kebetulan saya baru saja mendemokan 2 resep masakan yang sangat simpel. Karena kalau saya perhatikan Mama Umami di rumah kan banyak kerjaannya ya. Maunya menunya yang simpel aja untuk sahur terutama nih ya. Kalau buat buka mungkin mereka mau effort untuk buat sesuatu yang lebih wah gitu ya. Tapi kalau untuk sahur mereka udah terlalu lelah gitu kan ya. Tadi saya udah bikin 1 telur ceplok gulai Padang dengan bok choy, tumis bok choy, saori. Nah, menurut Mas Givari, telur dengan bumbu gulai Padang dari Sajiku dan juga bok choy dan macam-macam sayurannya juga ada proteinnya dari ayam dan bakso, itu bisa mencukupi nggak sih untuk asupan gizi kita untuk sahur sekeluarga? Wah, sangat bisa, Chef. Kenapa? Justru pas sahur, tadi kita bercerita kan tadi waktu makan ya, Chef ya. Ternyata ketika kita sahur dengan mengonsumsi banyak dari sayur dan juga beberapa zat gizi terutama di proteinnya, itu membuat kenyangnya kita tuh lebih lama, Chef. Kenapa? Karena di situ ada serat yang membantu proses kita itu kenyangnya lebih lama. Makanya disarankan tadi, wah enak banget, Chef, tadi pokcoy ya. Lagi pokcoy, wah. Iya. Ada lagi tambahan-tambahan potongan daging dan juga telur. Wih, mantap. Jadi ketika kita berbicara mengenai menu, pemenuhan gizi ya harusnya ketika sahur strateginya Mama Umami adalah memperbanyak tambahan di sayur dan juga buah. Nanti kan ada dari chef juga tambahan buah gitu chef ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan gizi Mama Umami dan keluarga. Oke, Mas Givari, tadi kan di masakan yang saya masak itu saya mau menambahkan bintangnya nih, ada sajiku, gulai Padang dengan saori saus tiram. Ya, saya menambahkan rasa umami ke dalam masakannya, rasa gurih. Nah, menurut Mas Givari, gimana sih Mas rasa gurih itu untuk
apa ya namanya untuk penyerapan gizi atau untuk badan kita lah. Apalagi selama bulan Ramadan Baik. ini. Baik, Chef. Terima kasih atas pertanyaannya, Chef. Luar biasa ya ketika menambahkan bumbu. Dan perlu diperhatikan, Chef. Pertama-tama proses pencernaan kita itu mulai dari mulut, Chef, sampai nanti organ-organ pencernaan yang lain. Nah, ketika Chef memberikan tambahan tersebut, di dalam mulut kita itu dapat membantu mengeluarkan air liur. Terutama nanti makannya juga perlahan-lahan ya, Chef ya. Nggak langsung buru-buru kan, tapi Benar. secara mengunyah, memaksimalkan pengeluaran air liur, outputnya apa? Ternyata penyerapan zat gizinya bisa lebih optimal. Yang makannya buru-buru, yang tadi organ apa sistem pencernaan kita menjadi lebih baik. Jadi itu beberapa hal yang sangat baik untuk bagi kesehatan, terutama nih menjaga daya tahan tubuh kita saat puasa seperti ini, Chef. Oke. Mas Givari, ini kan tadi Mas Givari kan sebagai seorang pengajar ya, terutama di gizi nih. Asupan seperti apa sih Mas? Asupan gizi seperti apa yang bisa meningkatkan performa kita selama berpuasa di semua bidang, mungkin karyawan atau mungkin atlet, mungkin semua bidang itu sama atau beda-beda atau gimana? Silakan Mas, asupan Baik. gizinya. Nah, sebenarnya saat puasa gini Chef ya, memang nggak jauh beda ya. Palingan nanti strateginya adalah pemenuhan gizi di waktu tertentu. Misal kalau kita makannya orang biasa nih kita 2, mungkin kalau orang yang atlet bisa sampai 3 gitu kan. Yang jelas untuk memenuhi sekian ribu kalorinya. Nah, kalau secara umum Chef, kalau nanti tadi kan kita udah bahas nih mengenai menu sahur dan juga berbuka yang tadi Chef sampaikan. Nah, sebenarnya yang harus kita perhatikan adalah orang Chef ternyata bisa bertahan hidup tanpa makan itu lama Chef, tapi nggak bisa dalam kekurangan cairan. Jadi kalau orang kekurangan cairan itu nggak bisa bertahan lama manusia. Nah, kuncinya apa? Setelah kita waktu berbuka, maka ditambahkanlah makanan-makanan yang manis. Terutama disarankan adalah di buah kurma dan juga air putih hangat. Kenapa? Supaya organ pencernaan kita ini nggak kaget gitu loh, Chef. Ketika lemas, kemudian makan kurma, nah naiklah gula darah kita secara perlahan, stabil, istirahat, kemudian mungkin beribadah gitu kan, Chef ya, bulan puasa seperti ini. Kemudian nanti baru makan menu utama. Jadi organ pencernaan kita itu menjadi nyaman dan juga sehat seperti itu. Tuh, Mam. Jangan baru dugder beduk maghrib langsung hajar gorengan. Ini orang Indonesia nih Mas nih, kebiasaan banget nih. Begitu dugder beduk maghrib, minum Allahumma lakal sumtu langsung gorengan. Ya ngaku Mam, bener kan? Nah itu gimana tuh Mas Givari? Gorengan untuk buka puasa langsung itu bagus nggak sih sebenarnya? Nah, gini Chef dan juga Mama Umami ya, sebenarnya kalau bisa kita alternatif dengan buah atau dengan, tadi kan kita bahas kurma nih Chef. Oh nggak ada kurma di rumah, saya cari buah yang kadar airnya agak lumayan tinggi Chef. Bisa ada melon, bisa semangka gitu kan, supaya pencernaan kita lebih nyaman. Tapi kalau tadi pertanyaan Chef adalah dengan gorengan, nah gorengan itu lumayan tinggi loh Chef kalorinya. Dari minyaknya, nanti dari tepungnya, nanti yang tadinya mau target sambil bonusnya dari puasa berat badan turun, ya nggak turun-turun. Kenapa? Karena kalorinya kita konsumsi juga cukup tinggi. Nah kalau misalkan begini Chef, saya ada tips, kalau mau gorengan mungkin bikin sendiri, kemudian makannya jangan banyak-banyak. Bikinnya pas-pasan gitu Chef, Mama Umami. Oh benar. Dan dimakan setelah sholat maghrib ya, jangan langsung beduk maghrib langsung makan gorengan, biar nggak kaget perutnya Mam. Baik, Mas Givari, sebelum kita tutup nih talk show-nya, ada nggak pesan-pesan Mas Givari untuk Mama Umami di rumah tentang penyediaan gizi untuk Mama Umami dan keluarga di rumah selama Ramadan? Silakan. Terima kasih Chef. Pesan untuk Mama Umami yang saat ini sedang juga menjalani ibadah puasa, bahwa memang hal terpenting salah satu pemenuhan gizi adalah dengan mengonsumsi gizi seimbang. Artinya kita mengkonsumsi beraneka ragam makanan.
Terutama tadi kita bahas masalah waktu, kemudian nanti jenis dan juga nanti jumlahnya. Jangan sampai puasa ini membuat kita lapar mata, kemudian kita malah berlebihan gitu kan. Dan juga pemilihan-pemilihan bahan menu makan yang harus kita sesuaikan dengan kebutuhan gizi kita. Seperti itu, Chef. Dan juga jangan melupakan apa, Chef? Melakukan olahraga supaya mengoptimalkan dari kesehatan kita nih saat berpuasa. Dan ini sangat bermanfaat sekali bagi tubuh kita. Tuh, Mam. Buat mama yang itu, inget ya. Buka puasanya jangan kalap ya. Pokoknya seadanya aja, sederhana. Yang penting nutrisinya, Mam. Baik dalam berbuka puasa maupun sahur. Ingat kata Mas Givari ya. Yang penting nutrisinya terjaga seimbang. Baik, Mas Givari, terima kasih banyak sudah hadir di online cooking class bersama Dapur Umami. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di acara selanjutnya, Mas Givari ya. Sama-sama, Chef. Oke, sampai ketemu lagi. Selamat sore. Sore. Nah, gimana tuh, Mam? Saya sendiri jadi lebih semangat nih, Mam, menjalankan ibadah puasa ini karena mendapatkan ilmu dan tips-tips dari Mas Givari tadi ya. Nah, ini masih ada mau masuk minggu ketiga, masih ada 2 minggu lagi. Semangat, makannya yang benar ya, gizi seimbang, lalu kegiatannya juga, aktivitasnya dijaga, yang penting kita jaga kesehatan. Nah, untuk mama di rumah jangan lupa sekali lagi untuk buka link kuesioner ya, untuk diisi 100 pengisi dengan jawaban paling menarik akan mendapatkan voucher belanja produk-produk Ajinomoto dari official store tentunya ya. Ada Tokopedia, Shopee, Lazada, dan juga Bukalapak. Dan jangan lupa juga untuk ikutan Recook Challenge. Ini saya paling seneng banget sama mama-mama di rumah nih. Setiap bulannya pasti banyak banget yang nge-tag saya untuk mengikuti Recook Challenge-nya ya. Jadi masak ulang apa yang saya masak sekarang, difoto dengan secantik mungkin, diposting di Instagram, di tag dapurumami.id dan saya untuk kemudian dipilih 3 orang pemenang. 1 orang pemenang juara ketiga mendapatkan voucher belanja sebesar Rp150.000, juara kedua voucher belanja Rp350.000 dan alat masak, dan juara pertama voucher belanja sebesar Rp500.000 beserta alat masak. Oke, Mam? Jangan lupa ya, tag saya dan dapurumami.id. Nah, Mam, untuk lebih jelasnya, Mama bisa buka dapurumami.com untuk melihat resep-resep yang tadi saya demokan dan juga resep-resep menarik lainnya. Dan yang pasti, apapun yang Mama masak untuk berbuka puasa atau sahur atau kapanpun juga akan selalu nikmat, akan selalu enak kalau menggunakan produk-produk dari Ajinomoto. Terima kasih untuk kehadirannya di online cooking class bersama Studio Dapur Umami. Dan saya Andre Abud, pamit undur diri. Sampai jumpa.